Ada seorang pendeta ya dari agama Nasrani yang bernama Bahiro ya. Beliau ini sangat mengetahui ya, bahkan beliau ini menanti-nanti sosok Nabi akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah ya perjalanan Rasulullah di saat beliau masih kecil hingga menikah ya. Menyambung dari segmen yang kemarin ya teman-teman, pernikahan Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah ya, yang berlangsung begitu istimewa ya. Terlebih di saat itu Rasulullah baru berusia 25 tahun, sekitar 25 tahun. Meskipun ada beberapa riwayat yang mengatakan Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah ini di usia 28 tahun. Teman-teman sekalian ya, meneladani sifat Rasulullah, akhlak Rasulullah ini memang dianjurkan ya teman-teman ya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan nantinya dapat menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya bagi saya pribadi teman-teman. Baik, kita bahas bersama-sama ya teman-teman. Oke, kemarin mungkin sempat terlewatkan ya teman-teman ya, beberapa cerita yang saat beliau masih dalam usia belia ya teman-teman. Jadi saat beliau dalam asuhan Abu Thalib ya, beliau ini sering sekali diajak pamannya untuk berdagang ke wilayah Syam teman-teman. Karenanya Rasulullah itu tahu jalur menuju ke Syam. Jadi di saat beliau menginjak usia remaja, saat menjadi saudagar itu, beliau mengikuti jejak pamannya, yaitu Abu Thalib teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada beberapa kejadian yang cukup unik ya di saat beliau masih belia ya. Di agama-agama sebelumnya ya, di dalam ajaran nabi-nabi sebelumnya ya, yang mengatakan di dalam kitab suci masing-masing, baik Taurat maupun Injil, bahwasanya akan ada nabi terakhir yang bernama Ahmad, teman-teman. Nah, di situ teman-teman ya, ada seorang pendeta ya dari agama Nasrani yang bernama Bahiro ya. Beliau ini sangat mengetahui ya, bahkan beliau ini menanti-nanti sosok Nabi akhir zaman ya. Karena di dalam kitab agama yang dianut oleh Bahiro ya, itu sangat mencerminkan sekali perangai dari sifat-sifat Rasulullah. Jadi di saat itu teman-teman diceritakan di sebuah gereja, tempat di mana Bahiro ini tinggal ya, di situ ada sebuah pohon yang mana tidak ada satu orang pun yang berteduh di situ kecuali dia itu seorang nabi teman-teman. Nah, di saat itu teman-teman ya, saat perjalanan dagang, jadi di saat Rasulullah ini ikut sama pamannya Abu Thalib berdagang ke negeri Syam teman-teman, di Palestina ya, yang sekarang disebut Palestina, itu Bahiro itu selalu melihat beberapa kabilah ya, melihat beberapa kabilah yang lewat ya, yang singgah, dan beliau selalu menanyakan dari mana asal kafilah tersebut. Nah, kebetulan di saat itu, di saat rombongan dari Rasulullah ini datang ya, di saat rombongan dari Rasulullah ini datang, Bahiro seperti apa yang sering dilakukan beliau, yaitu menanyakan tentang dari mana kedatangan dari kabilah dagang ini. Maka dijawablah di saat itu dari bangsa Arab teman-teman. Kemudian teman-teman, Bahiro ini memperhatikan satu persatu setiap orang yang mengikuti di kabilah tersebut teman-teman, karena beliau punya keyakinan kuat bahwasanya kitab suci yang dipelajari beliau, yang dijadikan pedoman beliau ini mengacu pada ciri-ciri nabi terakhir teman-teman. Di saat itu Bahiro memperhatikan setiap orang, ternyata kayaknya ini enggak, kayaknya ini enggak. Nah, di saat itu beliau matanya tertuju kepada Rasulullah yang saat itu masih sangat belia teman-teman, usianya sekitar 8-10 tahunan kalau tidak salah ya. Di saat itu Bahiro memperhatikan Rasulullah yang masih kecil ya teman-teman.
Di situ Rasulullah itu duduk di bawah pohon, tempat di mana yang seperti disebutkan di dalam kitab suci Injil tersebut, teman-teman. Jadi kitab suci yang dijadikan pedoman sama Pak Hiro. Di situ tergambar jelas ciri-cirinya Nabi terakhir itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di saat itu Pak Hiro menyampaikan kepada pemimpin rombongannya, yaitu Abu Thalib, teman-teman. Jadi beliau ini mengabarkan bahwasanya kelak Rasulullah ini akan diutus menjadi seorang nabi akhir zaman. Beliau akan memiliki tugas yang sangat berat tentunya. Karenanya di saat itu juga, teman-teman ya, jadi Pak Hiro ini menjamu kabilah dagang yang dipimpin oleh Abu Thalib, teman-teman. Di situ disajikan banyak sekali ya macam-macam makanan khas daerah situ ya. Tetapi Rasulullah yang masih belia tersebut tidak langsung mengiyakan untuk memakan gitu. Dan itu tergambar jelas di kitab yang dijadikan pedoman oleh Pak Hiro. Dan saat itu pula semakin yakin Pak Hiro bahwasanya Rasulullah adalah calon nabi akhir zaman, teman-teman. Nah, di sela-sela jamuan makan tersebut, teman-teman ya, karena Rasulullah ini kan saat itu usianya masih cukup belia ya, teman-teman. Jadi beliau ini ditempatkan di tempat lain, jadi tidak jadi satu dengan pamannya Abu Thalib yang tergolong orang dewasa. Di situ Pak Hiro menitipkan pesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Rasulullah kecil di saat itu, karena akan ada banyak orang yang mencari beliau, utamanya dari golongan Bani Israel, dari golongan bangsa Yahudi, teman-teman. Kenapa kok orang Yahudi ini mencari Rasulullah, bahkan ingin menghabisi Rasulullah, teman-teman, di saat beliau masih calon ya, masih kecil dan masih calon sebagai nabi? Itu karena ada rasa tidak terima, teman-teman, dari kalangan Bani Israel, utamanya kaum Yahudi, karena beliau hanya ingin nabi penutup zaman atau nabi akhir zaman itu berasal dari bangsa Yahudi. Karenanya mereka berlomba-lomba untuk mencari Rasulullah dan membunuh Rasulullah di saat beliau sebelum dinobatkan menjadi nabi, teman-teman. Namun Allah selalu menjaga beliau, karenanya beliau selalu aman, karenanya beliau selalu diselamatkan dari mara bahaya, teman-teman. Meskipun beberapa kali ya beliau ini hampir ketahuan sama rabi-rabi Yahudi yang memburu beliau, tetapi Allah selalu menyelamatkan beliau, karena memang beliau ini akan ditugaskan menjadi Nabi Khotamul Anbiya, yaitu nabi penutup para nabi atau nabi di akhir zaman. Oke, lanjut ke pembahasan tentang pernikahan beliau ya. Jadi di saat itu, teman-teman ya, ketika beliau ini meluapkan keinginannya untuk menikah dengan Siti Khadijah, teman-teman, kepada pamannya mempertimbangkan tentunya, apakah pilihanmu ini sudah tepat, Muhammad? Apakah kamu sudah siap, Muhammad? Dan lain sebagainya. Dan itu tentunya pertanyaan-pertanyaan yang wajar ditanyakan di saat orang ini menjelang menikah, teman-teman. Di saat Rasulullah menjawab siap, maka bergegaslah paman beliau melamarkan kepada Siti Khadijah dan diterima, teman-teman. Nah, pernikahan beliau ini berjalan cukup harmonis, teman-teman ya. Cukup harmonis, di mana Rasulullah yang pandai dalam berdagang ya, ditambah lagi Siti Khadijah ini sebagai kaum bangsawan ya, tentunya beliau memiliki modal yang cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus untuk menunjang usaha perdagangan yang dilakukan Rasulullah, teman-teman. Meskipun Rasulullah ini tidak 100% mengandalkan harta dari Khadijah, jadi beliau ini meskipun
menikah dengan janda yang kaya raya, tetapi beliau tetap mengusahakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itu dengan bekerja keras, teman-teman. Tentunya tidak hanya bekerja keras ya, juga bekerja cerdas, teman-teman. Karena melihat suami beliau yang sangat giat dalam bekerja, teman-teman ya, Khadijah ini menghadiahkan seorang budak kepada Rasulullah guna untuk membantunya dalam melakukan aktivitas. Ada yang tahu siapa nama budak tersebut? Ya, nama budak tersebut adalah Zaid bin Haritsah. Namun teman-teman ya, seiring berjalannya waktu, justru Rasulullah ini memerdekakan budak tersebut dan mengangkatnya menjadi anak, teman-teman. Nah, di saat itu ada perubahan nama ya bagi Zaid bin Haritsah menjadi Zaid bin Muhammad. Namun saat turun wahyu ya, di saat beliau sudah diangkat dinobatkan menjadi nabi ya, ada sebuah perintah ya yang melarang adanya penisbatan anak angkat kepada anak kandung, teman-teman. Jadi di saat itu Rasulullah kemudian mengganti lagi yang tadinya diganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad, itu menjadi Zaid bin Haritsah lagi. Gitu ya teman-teman. Oke, mungkin untuk video kali ini sekian dulu teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini membawa manfaat buat kita semua, khususnya bagi saya pribadi, teman-teman. Ya, insya Allah kita akan lanjut part-part berikutnya yang menceritakan tentang perjalanan Rasulullah. Insya Allah di bulan Rajab yang mulia ini saya akan mengupas kehidupan Rasulullah di saat beliau masih kecil ya, hingga menikah, hingga nanti dinobatkan sebagai Nabi akhir zaman, dan juga bagaimana perjuangan dakwah beliau di era awal Islam hingga di puncak kejayaan Islam. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan buat kita semua, tentunya agar saya pribadi juga dapat menyampaikan apa yang saya ketahui tentang sejarah Nabi kita Muhammad SAW. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, tentunya apabila ada sesuatu yang perlu dikoreksi teman-teman, ini teman-teman bisa mengoreksinya di kolom komentar ya, karena saya juga sama-sama belajar, teman-teman. Oke, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ditunggu cerita-cerita menarik berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.